kembali lagi di channel Kansa Jasmine Family. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Gimana puasanya, pada lancar nggak? Masih pada aman nggak atau udah ada yang bolong? Karena kan maklum ya, kalau cewek pasti ada bolongnya. Pokoknya yang lagi pada puasa tetap semangat ya semuanya. Oke, seperti biasa aku mau sharing video. Untuk video kali ini aku mau bikin budgeting lagi. Dan sekarang untuk budgeting yang bulan April week 1 dan 2. Mohon maaf ya agak telat-telat gitu karena emang ya baru sempatnya sekarang di ngedit dan uploadnya gitu. Ya udah, kita langsung mulai aja untuk bikin budgetingnya. Kita langsung buka aja ini buku budgetingnya ya. Sebelum masuk ke bulan April, kita lihat dulu yang bulan Maret kemarin. Dan alhamdulillah semuanya sesuai dengan budget. Jadi gak over budget gitu ya, sesuai dengan yang aku tulis gitu. Jadi nggak lebih dan nggak kurang. Oke, kita langsung mulai aja. Kita tulis dulu untuk budgeting Aprilnya. Bunda-bunda di rumah juga udah pada bikin budgeting belum? Mungkin sebagian juga ada sama kayak aku ya, udah pada bikin budgeting. Tapi mungkin masih banyak juga bunda-bunda di rumah yang belum bikin budgeting kayak gini atau belum mulai. Buat bunda-bunda yang belum mulai, bisa mulai coba kayak aku ya. Karena banyak banget sih manfaatnya dengan kita bikin budgeting ini. Jadi pengeluaran kita dengan uang pemasukan dan pengeluaran kita tuh bisa kita atur sebaik mungkin gitu, dan bisa terpantau sama kita sampai sedetail mungkin. Jadi insya Allah nggak akan over budget. Jadi semuanya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita nggak akan beli yang nggak penting gitu. Itu salah satu manfaatnya ya. Jadi meskipun bunda belum ngerti, coba dulu aja pokoknya. Meskipun aku juga masih belum benar-benar bagus banget gitu ya dalam manage uangnya, tapi nggak apa-apa kan, namanya juga kita belajar ya bun. Pasti kalau udah kebiasaan lama-kelamaan jadi bakal lebih bagus lagi kita dalam memanage uangnya gitu. Apalagi memanage uang rumah tangga itu kan benar-benar penting banget. Oke, kita mulai aja ini dari pertama itu kita masukin dulu income-nya di sini berapa gitu ya. Mau bunda sebutin, mau ditulis, mau enggak juga nggak apa-apa. Terus yang udah income kita tulis giving. Di sini giving itu aku ada 2, yaitu untuk orang tua dan untuk sedekah. Ya ini disesuaikan aja dengan bunda-bunda di rumah gitu. Kalau misalkan ada lagi selain itu ya boleh dimasukin gitu ya. Langsung kita lanjut lagi ke sinking fund. Sinking fund ini kayak tabungan kita gitu ya. Cuman bisa dalam beberapa macam cara gitu. Kalau aku di sini ada beberapa, yaitu yang pertama itu pendidikan atau uang tabungan untuk anak aku. Jadi sebenarnya nggak hanya untuk pendidikan, bisa untuk apa aja keperluan untuk anak kita gitu ya. Pokoknya kita sisihin aja berapapun, sedikit meskipun sedikit juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kita rutin aja. Lalu ada untuk lebaran, liburan, celengan, dan amplop. Di sini aku pendidikan tulis 100.000 aja aku budgetinnya ya. Karena ya sesuai kebutuhan aja dan sesuai pendapatan kita aja. Lalu untuk lebaran aku tulis 200, liburan aku budgetin 100, untuk celengan 300, dan untuk amplop 200.000. Jadi total semuanya yaitu 900.000 ya untuk sinking fund-nya. Jadi aku ini tuh bikin budgetingnya kan 2 minggu sekali ya. Jadi dalam 1 bulan itu 2 kali, karena aku emang dapat uangnya 2 kali gitu. Jadi suami ngasih uangnya tuh ya per 2 minggu gitu. Jadi disesuaikan dengan bunda-bunda di rumah. Kalau bunda dapatnya ya uangnya tiap bulan, ya berarti ya sebulan sekali aja gitu bikin budgetingnya biar nggak pusing gitu. Lalu kita lanjut ke living, yaitu living itu untuk kebutuhan sehari-hari kita ya, apa aja yang kita butuhin gitu. Kita tulis kategorinya apa aja dan budgetnya berapa. Oke, ini untuk yang pertama, yang paling besar dulu, yaitu belanja bulanan. Karena belanja bulanan kan biasanya dilakuin di awal bulan ya. Dan karena aku tipe orang yang belanja bulanan itu, jadi hampir semua kebutuhan dibelanjain di satu kali di belanja bulanan itu gitu ya. Lalu kita lanjut ke belanja minggu 1 dan belanja minggu 2. Belanja mingguan itu maksudnya di sini aku biasanya dipakai lebih ke untuk beli makanan atau sayuran gitu, untuk belanja ke pasar ya bun. Jadi kalau ke pasar kita pakai uangnya yang belanja mingguan ini gitu. Lalu lanjut untuk listrik, wifi, Netflix, dan itu semuanya ditransfer atau ya secara online gitu ya. Jadi
Tapi aku tetap tulis biar aku tahu semuanya gitu. Lalu untuk iuran bulanan, gas dan galon, belanja buah-buahan, jajan anak, ada kebutuhan suami juga, terus untuk bensin, family time, dan yang terakhir untuk dana tidak terduga atau dana darurat. Tapi ini dalam jangka pendek ya, bukan jangka panjang. Oke, kita langsung lihat aja untuk budgetnya. Untuk belanja bulanan di sini aku budgetin 1 juta, dan untuk belanja mingguannya 250.000 per minggu ya. Dan untuk listrik itu 300.000, wifi 250, dan Netflix 180. Lalu untuk iuran bulanan itu 50.000, gas dan galon 200, belanja buah-buahan 100, jajan anak 200, suami 300, bensin 250, family time 100, dan dana tidak terduga juga 100.000. Sekarang kita totalin semuanya ada berapa, kita hitung dulu ya bun, kira-kira isinya semuanya totalnya berapa. Untuk dana tak terduga ini, kalau kalian pengen untuk jangka panjang, kalian bisa masukin di sinking fund ya bun, nggak perlu di kategori karena aku beda dompet gitu ya nulisnya. Dan ini dia totalnya 3.485.000, lumayan juga ya bun, ini untuk kebutuhan sehari-hari aja gitu. Nah ini dia, kita tulis dulu totalnya, lalu kita stabiloin yang pentingnya biar gampang kelihatannya gitu ya. Lalu seperti biasa nih, aku pakein stiker-stiker lucu gini biar lucu aja gitu, biar gemes ya. Setelah kita totalin semuanya ini, kita bisa langsung simpan budgetnya ini di dompet. Dan aku biasanya nih pakainya tuh dompet ini, namanya dompet pintar. Jadi itu ada bagian-bagiannya, jadi biar kita nggak pusing buat ngambil uangnya untuk kebutuhan apa, kita ngambilnya di posko yang mana gitu. Jadi lebih teratur dan kita nggak akan pusing juga buat ngitung-ngitung lagi ya. Yang pertama ini untuk belanja mingguannya, kita masukin 250.000. Buat bunda yang mau samaan beli dompet kayak aku gini, aku cantumin semua link pembelian di deskripsi ya, jadi kalian bisa langsung klik dan check out. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk yang belanja mingguan kedua 250.000 juga, kita langsung masukin aja ke tempatnya. Lalu setelah itu kita yang belanja mingguan 3-4 kita lewat dulu ya. Lalu untuk galon dan gas 200.000 kita simpan dulu di sini ya. Kalau ini biasanya suka ada sisa ya, karena kurang dari segitu biasanya kalau untuk galon dan gas. Lalu untuk jajan anak 200.000 kita langsung simpen. Lalu untuk kebutuhan suami ini 300.000 ya. Ini kebutuhan suami itu bisa untuk rokok atau apapun itulah ya. Lalu untuk bensin atau transportasi kita budgetin 250.000, kita langsung masukin juga. Lalu lanjut untuk sedekah, ini udah aku masukin. Lalu untuk iuran sampah ini atau iuran RT ya, ini sama 50.000. Lalu untuk tadi belanja lauk aku skip dulu karena kita kan lagi puasa, nggak beli sarapan ya. Untuk belanja buah-buahan 100, untuk hiburan atau family time 100 juga. Lalu untuk terakhir dana tak terduga kita masukin 100.000 juga gitu. Nah ini udah beres, ini semuanya udah aku masukin di dompet pintar. Lalu kita cek lagi, takutnya ada kelewat gitu ya, kita cek satu-satu lagi. Dan kayaknya semuanya udah keisi sesuai dengan kebutuhan aku. Jadi alhamdulillah udah beres nih, kita simpan uangnya di dompet pintar ini ya. Kalau udah beres gini, kita bisa langsung ke challenge yang lain, yaitu ke ini dulu, ke sinking fund ya. Untuk yang pertama ini yaitu untuk tabungan Dede Kansa atau untuk dana pendidikan, kita simpan 100.000. Ini tuh bisa dipakai untuk semua kebutuhan anak kita ya, tidak hanya untuk pendidikan tapi terutamanya untuk pendidikan gitu, buat biaya dia sekolah nanti. Lalu ini untuk tabungan hari raya Idul Fitri atau tabungan lebaran, kita masukin 200.000 juga karena kan sebentar lagi kita lebaran nih ya. Ini sebenarnya nggak semuanya kita, maksudnya ini untuk tambah-tambah uang lebaran aja gitu ya. Dan lalu ini untuk liburan juga ada. Lalu untuk hadiahnya kali ini aku skip dulu karena ya kita sesuaikan juga dengan keuangan kita ya. Oke, next kita ke challenge amplop. Dan sejauh ini aku udah isi 12 amplop. Berarti sekarang aku isi yang amplop ke-13 dan 14. Tiap amplop aku isi 100.000 dan ini aku isi 100.000 untuk amplop yang ke-13 ya bun.
Mudah-mudahan ini dalam 1 tahun, aku tuh targetnya 1 tahun bisa penuh ya, tapi syukur-syukur kalau sebelum 1 tahun udah penuh, alhamdulillah ya. Gimana rezekinya, semoga rezekinya aku makin lancar gitu ya, amin. Lalu ini untuk 14 aku isi dan udah beres deh, ini pokoknya 2 amplop. Jadi aku isinya tuh per minggu gitu ya, per minggu satu. Jadi karena aku tiap 2 minggu jadi aku isi 2. Dan kalau udah isi kita tandain dulu di sininya biar kita nggak perlu ngitung lagi atau nggak perlu ngebukain lagi amplopnya gitu ya, kita udah isi sampai nomor berapa gitu. Nah kita isi dulu 2, tandain dulu 2, lalu udah gitu beres deh. Udah gitu doang kan gampang, tapi seenggaknya ini bikin agak menyenangkan gitu ya, cara nabungnya bikin semangat juga ke kitanya. Oke, alhamdulillah udah beres. Sekarang kita tinggal yang terakhir yaitu ke celengan target ini. Ini yang 50 ribuan gini untuk target 15 juta ya. Aku pengennya dalam 1 tahun ini udah penuh, tapi ternyata ini masih sedikit banget ya. Ini udah bulan April tapi baru satu baris sedikit, 1,5 baris juga belum ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga ikhtiar ya. Semoga nanti makin banyak rezekinya, amin. Kita masukin 300 ribu ya untuk kali ini, berarti kita coret 6 kolom untuk kolomnya ya, karena kan ini yang 50 ribuan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Alhamdulillah lah ya, segini juga disyukuri daripada enggak sama sekali gitu ya. Dan alhamdulillah semuanya udah beres, udah aku masukin ke challenge-nya masing-masing. Sekarang kita beresin dulu dan alhamdulillah semoga aku bisa terus kayak gini, dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi untuk bulan kedepannya dan lebih banyak lagi nabungnya. Pokoknya kita sebagai ibu rumah tangga berikhtiar sebaik mungkin gitu ya. Semoga semuanya dicukupkan, mau sedikit mau banyak, yang penting kan kita bersyukur gitu ya bun. Oke, untuk bunda-bunda di rumah yang mau beli bersamaan barang kayak aku, untuk budgeting ini semuanya lucu-lucu, kalian bisa lihat di deskripsi aku ya. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.